Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa tentunya di obrolan pas di sini. Yang pasti untuk Anda jangan lupa nih harus nonton terus opini ya setiap hari tentunya dari jam 11 sampai dengan di jam 12 siang. Sebelum makan siang nih ngobrol-ngobrol santai dulu. Yang pasti kita akan menggali inspirasi, menggali cerita-cerita seru dari narasumber kita yang selalu kita hadirkan orang-orang yang luar biasa di opini tentunya ya. Dan kita lanjutkan kembali ngobrol dengan Nadidam dan founder dari Barbel juga. Komunitas yang bergerak untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, memberikan pengajaran ilmu-ilmu untuk generasi-generasi penerus bangsa ini, mungkin yang mereka belum bisa mendapatkan pelajaran tentang bahasa Inggris misalnya, terus juga bahasa Indonesia dan lain-lainnya. Nah, Barbel inilah terjun ke lapangan untuk juga membantu dari pemerintah juga untuk terjun ke lapangan mengajak dan juga mengajar dari generasi penerus bangsa yang ada di Bengkulu ini, dan juga bahkan sudah ada di Sumatera Utara, di Mamuju, di Pulau Jawa pun juga ada, Bogor juga ada, luar biasa sekali. Dari Bengkulu langsung menyebar ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, kalau targetnya sendiri nih, kebayang nggak sih 2018 itu, wah ke depan kita mau buat seperti ini nih, kita harus ada di setiap provinsi ada di Indonesia. Sudah kebayang belum atau ya kerjain aja dulu gitu? Dulu mikirnya cuma kayak kita ngajar cuma sekali sih. Cuma di SD 1 sama SD 67. Dulu mikirnya cuma kayaknya ini cuma ngajar sekali doang deh. Okay. Atau mungkin kita mikirnya kayak kalaupun ngajar lagi paling di sekolah yang sama. Kita jadi kayak sekolah binaan, kita akan ngajar sampai berapa tahun gitu. Okay. Ternyata enggak. Kita lebih dari itu. Kita kemana-mana, di Bengkulu juga udah ke banyak banget kabupaten di Bengkulu kita udah datengin, udah ke Enggano, dan sampai sekarang pun juga masih banyak sekolah-sekolah yang sering nge-DM Barbel nih minta datang ke sana. Oke, guru-guru yang dari sekolah itu, wah luar biasa. Berarti memang kedatangan teman-teman Barbel ini sangat ditunggu-tunggu. Mungkin sekarang sudah banyak yang tahu ini, oh ada nih. Gitu. Ya memang orang-orang relawan, kita sebutnya adalah para pejuang relawan ini turun ke lapangan, turun ketemu dengan anak-anak desa, mungkin juga yang seperti di Enggano yang jarang sekali bisa didatangi gitu betul. Ya. Kalau di Enggano seperti apa nih? Apakah ini kan pulau terluar juga ya yang ada yang juga masuk di wilayah provinsi Bengkulu nih. Kalau dari segi cara kalian untuk mengajar di sana ini seperti apa nih? Di Enggano itu kita datangnya tuh tahun 2022. Oke. 2022 ya, 2023 lupa. Pokoknya waktu itu pembangunan masih masih lumayan apa ya? Baru banget mau dibangun. Okay. Jadi kita datang itu masih pakai kapal yang unit yang lama, yang masih lumayan agak-agak rapuh, keropos gitu kan. Ombak kecil sudah goyang-goyang. Iya. Terus pas datang ke sana pun juga jalannya masih sangat jelek. Masih baru mau dikasih. Belum banyak yang diaspal gitu ya. Iya. Aspalnya masih di Desa Malakoni doang. Ujung-ujung tuh masih udah kayak bingung jalannya. Jadi kan dulu tuh kalau antar desa dulu pas zaman aku ke sana, itu bisa kayak setengah jam, 40 menit itu antar desa doang. Karena berhubung jalannya gitu. Iya, jalan itu kan harus cari yang rata, harus yang nggak berlobang gitu kan. Itu sangat susah dulu. Dan dulu juga waktu ke sana akses listrik juga susah. Masih 12 jam hidup, 12 jam mati dulu di sana. Terus juga untuk anak-anak sendiri ternyata di SMA 6 Enggano, salah satu-satunya SMA di sana. Itu mereka ternyata ada beberapa kelas yang jarang ada gurunya. Karena kekurangan guru. Karena kekurangan guru. Mungkin karena yang pertama armada laut yang sulit diakses ya. Mungkin gurunya lagi di Bengkulu, tiba-tiba pas mau ngajar badai. Jadi nggak ada kapal yang berangkat. Jadi anak-anak pun mau belajar secara daring juga susah karena tadi untuk listrik juga susah pada zaman itu dulu. Akhirnya pas kita datang, kita memberikan pengajaran yang sangat berbeda dari yang mereka pernah dapetin selama ini. Kita ngajarnya pakai main, kita ngajarnya pakai media, kita ajak ngobrol anak-anaknya. Jadi anak-anak juga sangat antusias dulu. Jadi nggak ngerasa mereka itu digurui gitu ya. Bener. Jadi diajak main gitu. Jadi terbuka wawasan-wawasan mereka. Nah, kalau yang teman-teman temui pertama kali ngelihat dari anak-anak di sana gimana nih? Mungkin dari
apa ya kita bisa bilang pencapaian pendidikan mereka nih? Oke. Apa sih yang sudah mereka capai sebelum teman-teman Barbel datang ke Enggano? Pertama kali kalian ketemu dengan anak ini. Kalau di Enggano itu sebenarnya anak-anaknya juga pada pintar-pintar ya. Mereka untuk ngobrolnya sangat lancar. Oke. Beberapa anak juga ada yang sangat fasih bahasa Inggris. Tapi juga lumayan banyak anak-anak yang bahkan nggak tahu IU, they, we, nggak tahu itu. Kalau mereka udah SMA, mungkin karena terbatas akses tadi ya. Mungkin pada zaman dulu saya datang, akses pendidikannya masih susah. Terus juga internet juga susah di sana. Listriknya sering mati. Iya. Nggak ada perpustakaan yang mumpuni gitu-gitu kan. Akhirnya ya mereka mau dapat informasi dari mana? Benar, betul. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau untuk masalah etos belajar, mereka sangat antusias luar mereka biasa tinggi antusias, sekali bener. ya. Apalagi karena mereka pun tahu ya orang-orang kesana kan bakal susah ya. Kayak kita datang ke Enggano kan juga menempuh lautan yang luar biasa gitu kan. Yang 12 jam ada kali ya? 12 jam, 12 sampai 13 jam lah kita di sana. Terus akhirnya mereka juga merasa hormat gitu loh. Mereka kayak mikir, oh ini abang-abang ini datang dari Bengkulu cuma mau ngajarin kita loh gitu. Jadi mereka juga belajarnya sungguh-sungguh. Mereka juga hormat ke kita. Sama semua kelas tuh mereka ikutin dengan maksimal. Oke. Berapa lama kemarin di Di Pulau Enggano? Enggano harusnya kita cuma 7 hari full. Tapi kita pas pulangnya badai. Jadi kita extend sampai 10 hari. Oh, kayak ngajar lagi. Ngajar lagi Wah, akhirnya. itu pasti seneng banget itu. Ada adik di sana ya. Iya. Pada saat perpisahan nggak ketemu lagi ya. Udah Datang lagi tahunya. haru biru lah segala macam. Tahu-tahu 10 hari. Alhamdulillah badai. Terus sekarang juga mereka ada yang udah ke Bengkulu, ada yang udah lulus dari SMA, itu kan ke Bengkulu kuliah di macam-macam di Poltekkes, di UMB, di Unip, akhirnya mereka kuliah. Itu pun dulu kita waktu mereka pas kelas 3, kita sering nanya nih, kalian kalau misalnya udah SMA ini mau kemana? Kita tanyakan. Mereka pada bilang nggak tahu, mungkin di sini aja, mungkin mau berkebun kata dia. Kita bilang kalau misalnya ada akses untuk dapetin beasiswa keluar, mau kuliah, mau mencoba keluar pulau ini untuk dapetin ilmu nanti balik lagi ke Enggano untuk mengabdi gitu kan, nanti boleh. Kita juga dulu tuh sering share link-link informasi beasiswa ke mereka, link-link cara daftar SBMPTN ke mereka. Akhirnya mereka terbukti beberapa ada yang tergerak hatinya untuk karena kuliah. sebelumnya mungkin akses info-info itu mereka nggak Iya, dapat bener, gitu ya, bener. nggak tahu harus kemana. Ya udah deh, akhirnya ya nikah muda, mungkin berkebun. Akhirnya mungkin bekerja, mungkin dalam dunia keseharian mereka tuh oke-oke saja, tapi sebenarnya mereka tuh mau untuk belajar lagi. Apalagi mungkin harus melihat dunia yang lebih luas atau dapat insight yang lebih luas juga. Tapi karena tadi nggak ada akses, mereka jadi bingung mau tanya ke siapa kan. Benar, betul. Terus kita datang, akhirnya mereka lebih sedikit terbuka pemikirannya. Wah, keren nih. Sudah ada rencana nih dalam waktu dekat atau mungkin tahun depan nih Kayak Enggano lagi. Kayak Enggano lagi. Sebenarnya pengen banget ya kayak Enggano. Apalagi sekarang udah sangat Sudah oke keren, sudah keren jalannya. banget Enggano. Kayaknya sih mudah-mudahan ya dalam tahun ini mungkin akhir atau tahun depan awal mudah-mudahan bisa ke sana. Oke, siapa tahu kan tahun baruan dari Dari Pulau Enggano Enggano, ya. Ngerasakan tahun baruan yang berbeda gitu di Pulau Enggano. Dan pasti juga ini pulau ini keren banget nih. Kalau pemirsa opini sekarang yang bukan orang Bengkulu belum tahu Enggano, langsung aja searching sekarang Pulau Enggano. Destinasi wisatanya keren-keren ya. Keren sekali. Kalau kita lihat di sosial media, wah ini keren. Terus juga ada danau yang deketan sama pantai. Bak Blau. Oh, Bak Blau. Ada Ya. Bak Blau. Saya juga sampai detik ini belum pernah kayak Belum Enggano. pernah ya? Pengen banget kayak Enggano, Iya. tapi mungkin ya nunggu waktu, Nunggu momen waktu yang ya. pas nanti ya. Oke. Dan kalau dari 2018 sampai sekarang nih, ini kan kalian bergerak sendiri nih. Otomatis juga pemerintah otomatis ada yang ngelirik nih, teman-teman Barbel. Respon dari pemerintah saat ini, dinas-dinas terkait gimana ngelihat pergerakan dari teman-teman Barbel? Oke, kalau dari dinas terkait sih kita sebenarnya belum pernah dapat apapun ya. Kita cuma pernah kolaborasi sama Dinas Pemerintahan Kabupaten Kepahyang. Itu dulu mereka menyediakan rumah untuk kita tinggal di rumah bupati, kita tinggal di sana. Sama juga menyediakan kudapan untuk anak-anak yang belajar dulu. Itu cuma itu. Kalau dari Kota Bengkulu sih kita belum pernah dapat lirikan apapun. Jadi ya mungkin itu
nantilah ya, semoga bisa berkolaborasi Oke. antara kita dan stakeholder pemerintahan. Benar. Tapi sebelumnya sering juga duduk satu meja bareng. Pak, kami ada program nih gini-gini seperti ini. Dulu pas awal-awal Barbel berdiri kita pernah ke Diknas mau diskusi lah intinya. Tapi ternyata memang belum, mungkin karena dulu Barbel masih awal-awal ya. Benar. Jadi belum ada profil yang kuat, mungkin mereka Ini ngapain Iya, ya? ngapain anak muda nih? ini? Mungkin- Wah, paling nanti sebulan 2 bulan sudah stop ini. bener kurang bisa percaya gitu ya. Meyakinkan gitu ya. Meyakinkan. Akhirnya ya udahlah. Hmm. Tapi sampai sekarang akhirnya kita belum menghubungi lagi, tapi akhirnya kita mencoba ke beberapa instansi lain kayak kampus-kampus, Pihak-pihak swasta gitu ya. Karena kan dari perusahaan-perusahaan swasta nih ada juga dana CSR mereka ya. bener. Kampus-kampus pernah ke kantor bahasa, ke Basnas, ke macam-macam gitu, udah pernah. Oke. Jadi selain mengajar, terus juga mengajak bermain anak-anak sekitar yang kalian datengin gitu, seperti misalnya membuka atau memberikan lah gitu, seperti perpustakaan kecil juga masuk program kerja teman-teman Barbel ini. Iya. Kita sebenarnya kalau untuk yang utamanya adalah memberikan materi dan praktik. Oke. Cuma kalau untuk pembuatan perpustakaan atau menyediakan media belajar itu kita harus mencari donatur lagi karena kan butuh biaya pembuatan, Benar, betul. produksi gitu ya. Nah itu kita perlu donatur dan sampai sekarang pun juga masih menjadi PR kami sih. Oke, seperti di balai desa kan sudah ada ruangannya, mungkin Ya. ada bisa dimanfaatkan satu ruangan gitu, dibuat mini perpustakaan. Jadi begitu teman-teman Barbel selesai, ada legasinya nih yang Iya, tertinggal iya. gitu. Wah, keren banget nih. Sampai sekarang 2018 dari Bengkulu akhirnya sudah menyebar ke berbagai macam provinsi, kota-kota besar lagi, nggak tanggung-tanggung. Nah, untuk goalsnya sendiri nih, ini kan dari 2018 sudah sekarang bisa dibilang wah berkali-kali lipat mulai dari growth-nya gitu ya, yang sudah dicapai dari teman-teman Barbel. Apa sih yang sebenarnya ingin next-nya nih, goals dari teman-teman Barbel yang ingin dicapai? Sebenarnya kita mau sekali menjangkau tempat di Bengkulu yang mungkin masih dalam ranah 3T ya. Oke. Tertinggal, terdepan, terpencil kan. Jadi kita masih memetakan ini untuk sekolah-sekolah mana yang akan kami datengin, dan kalau bisa juga kita akan mendatangi seluruh kabupaten. Kita belum datang ke Lebong, Rejang Lebong, sama Bengkulu Selatan. Kita cuma belum datang ke ketiga ini. Oh, 3 itu. Ke selebihnya sudah. Nah mungkin itu yang jadi PR Barbel ke depannya, bisa mendatangi sekolah yang tepat untuk memberikan pengajaran. Nanti kan kadang-kadang mungkin kita melakukan ini di sekolah tertentu ya, di sekolah ABC gitu ya. Tapi nanti sekolah lain bisa belajar dari sekolah ini. Oke, benar-benar. Jadi betul. sebagai sekolah sekolah Percontohan ya, rujukan ya. percontohan untuk sekolah lain belajar apa yang Barbel pernah ajarkan ke mereka. Gitu-gitu. Oke, berarti Seperti teman-teman Barbel ini juga melibatkan guru-guru, seperti sharing sama ibu gurunya gitu. Kalau teknik kita mengajar seperti ini Bu gitu. Iya betul. Kadang kita sama guru-guru kita diskusi dulu kan dari awal, kita tanya, ini anak-anaknya bagaimana Bu? Apakah mereka dari awal memang tingkat literasinya sedemikian rendah ataupun tinggi? Kita tanya bagaimana mereka progresnya di sekolah. Jadi nanti pas kita ngajar pun kita bisa memberikan materi dan metode yang cocok. Setelah itu kalau misalnya kita memberikan media pengajaran ke guru-guru, kita ajarkan guru-gurunya, begini Bu cara menggunakan medianya, nanti Ibu tinggal gunakan ke anak-anak gitu. Oke, benar sekali. Apalagi sekarang kan ibu-ibu guru yang sudah senior ini dalam penggunaan teknologi, terus Ya. media pembelajaran lain mungkin belum khatam gitu, belum terbiasa. Betul. Oke, dan kita break lagi nih, Di. Oke. Dan pastinya untuk Anda pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Kami masih akan kembali lagi untuk Anda tentunya tetap di Obrolan Pas di sini.